Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Septidiana dan teman saya Mutia Nanda Puspitasari. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang pertama itu kita membahas tentang konsep uang dalam Islam. Uang dalam konteks ekonomi Islam dikenal sebagai al-naqdu muqud yang memiliki makna beragam. Al-naqdu mengandung arti yang baik dari dirham, menyiratkan penggunaan dirham dan juga merujuk pada uang tunai, meskipun istilah nuqud tidak umum digunakan dalam Al-Quran dan hadis karena orang Arab lebih cenderung menggunakan istilah dirham untuk menyebut mata uang perak dan warik untuk merujuk pada dirham perak. Selain itu, mereka menggunakan istilah dinar untuk menggambarkan dinar emas. Fulus atau yang dikenal sebagai uang tembaga juga menjadi alat ukur tambahan yang dipergunakan untuk pembelian barang-barang murah. Dalam pandangan Islam, uang dianggap sebagai konsep aliran. Islam menolak motif penggunaan uang untuk spekulasi karena tidak sesuai dengan prinsipnya. Uang dianggap sebagai milik bersama masyarakat, bukan untuk ditimbun secara tidak produktif. Menimbun uang secara tidak produktif dapat mengurangi jumlah uang yang beredar, mirip dengan mengalami kekurangan darah dalam tubuh yang dapat menyebabkan stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, Islam melarang praktik menimbun uang karena memiliki hikmah untuk menjaga kelancaran aliran ekonomi. 700 tahun sebelum Adam Smith menghasilkan karya monumentalnya The Wealth of Nations pada tahun 1766 di Eropa, seorang cendekiawan Islam yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali membicarakan peran uang dalam ekonomi dalam karyanya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali menjelaskan bahwa meskipun uang digunakan sebagai alat pertukaran, uang tidak seharusnya dijadikan tujuan itu sendiri. Dia berpendapat bahwa uang seharusnya digunakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang adil, dan bukanlah sebuah komoditas. Al-Ghazali menggambarkan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna namun mampu mencerminkan segala warna. Uang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi merefleksikan nilai dari segala hal. Jika uang digunakan untuk membeli sesuatu, maka barang tersebut akan dibeli. Dengan kata lain, uang tidak memiliki manfaat langsung menurut konsep ekonomi Islam klasik. Dalam sistem ekonomi barter, uang dianggap sebagai standar untuk menentukan nilai suatu barang. Contohnya, seekor onta dapat memiliki nilai sebesar 100 dinar. Sementara, kain memiliki nilai tertentu dalam dinar, sehingga uang berperan sebagai alat untuk membeli barang dan sebagai perantara dalam proses pertukaran. Bagian paling penting dari setiap sistem keuangan adalah uang. Dalam konteks keuangan Islam, uang memiliki peran dan nilai yang berbeda dari dalam keuangan konvensional. Uang dianggap sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan atau disewakan dengan imbalan tertentu, tanpa memperhatikan tujuan penggunaan uang yang dipinjamkan kepada peminjam. Dalam ekonomi Islam, konsep uang memiliki perbedaan yang signifikan dengan ekonomi konvensional. Dalam pandangan Islam, uang jelas diartikan sebagai alat pertukaran dan bukan sebagai modal. Di sisi lain, dalam ekonomi konvensional, uang seringkali dianggap dapat digunakan secara bergantian sebagai uang maupun modal. Selanjutnya B. Ekonomi makro dengan uang. Perdagangan adalah salah satu dari banyak spektrum kegiatan ekonomi. Perdagangan telah banyak dilakukan oleh masyarakat dari zaman ke zaman. Saat ini, kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan pesat dalam kegiatan perdagangan. Perdagangan di masa lalu terbatas pada pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Perekonomian barter adalah sistem ekonomi di mana orang berdagang dengan menukar barang secara langsung.
Perekonomian uang muncul ketika aktivitas barter menjadi terbatas. Ekonomi uang adalah ekonomi yang dimana orang perdagangan dengan uang sebagai alat tukar. Uang telah menjadi alat pembayaran yang sah dalam aktivitas perdagangan di hampir seluruh dunia. Disebutkan sebelumnya aktivitas ekonomi dibagi menjadi dua kategori, yaitu perekonomian barter dan perekonomian uang. Dalam dunia perdagangan, penggunaan uang sebagai media pertukaran memiliki banyak keuntungan. Tanpa adanya uang, perdagangan akan terbatas dan proses tawar-menawar akan menjadi sulit karena mencocokkan barang yang akan ditukar. Semakin kita memahami sistem barter, semakin jelas pentingnya uang sebagai medium pertukaran dalam perdagangan. Dengan keterbatasan ekonomi barter, pelaku ekonomi akan menemukan bahwa perdagangan menjadi lebih mudah dan sederhana dengan menggunakan uang sebagai media pertukaran. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai media pertukaran dalam aktivitas perdagangan. Dalam definisi ini, diterima berarti disepakati secara luas oleh masyarakat sebagai media pertukaran. Beberapa kriteria harus dipenuhi agar suatu benda dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat untuk digunakan sebagai uang, yaitu yang pertama, diterima secara luas oleh masyarakat. Yang kedua, uang memiliki keunggulan dalam hal kemudahan mobilitas. Yang ketiga, keselamatan nilai uang penting untuk dipertahankan. Yang keempat, uang perlu tahan lama dan tidak mudah rusak karena banyaknya transaksi yang terjadi. Dan yang kelima yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati agar nilai uang tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. Selanjutnya, perubahan fungsi uang. Perubahan fungsi uang merujuk pada evolusi peran yang dimainkan oleh uang dalam perekonomian. Secara umum, uang memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, peran dan fungsi uang dapat mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama itu alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, satuan hitung. Uang juga digunakan sebagai satuan hitung untuk menilai dan membandingkan nilai relatif barang dan jasa. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan nilai ekonomi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, D. Uang dalam fungsi utilitas. Fungsi uang dalam utilitas merujuk pada peran uang dalam memfasilitasi pencapaian kepuasan atau utilitas bagi individu atau masyarakat. Yang pertama itu medium pertukaran. Uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dengan menyediakan suatu medium yang diterima secara luas sebagai pembayaran atas barang atau jasa tersebut. Yang kedua, penyimpan nilai. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan nilai dari pendapatan mereka untuk digunakan di masa depan. Yang ketiga, satuan hitung. Uang menyediakan standar yang diterima secara umum untuk mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa. Yang keempat, alat pembayaran. Uang memungkinkan individu untuk membayar utang. Dengan memenuhi fungsi-fungsi ini, uang secara signifikan meningkatkan kemampuan individu untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka. Selanjutnya time flow of money. Menurut Adi Warman dalam bukunya Muhammad, gagasan mengenai time flow of money pada dasarnya mencerminkan pengaruh konsep biologi dalam dominan ekonomi. Konsep time flow of money timbul karena adanya asumsi bahwa uang dapat dianggap seperti organisme hidup.
seperti sel hidup dalam biologi. Dalam ilmu biologi, pertumbuhan sel sering dijelaskan dengan rumus PB sama dengan P0 buka kurung 1 ditambah G tutup kurung dikali T, yang menunjukkan bahwa sel bisa berkembang dan membesar sering berjalannya waktu, di mana PB yaitu pertumbuhan, P0 yaitu sel pada awalnya, G pertumbuhan, dan T itu waktu. Formula ini kemudian diterapkan dalam bidang keuangan sehingga konsep uang sebagai entitas yang dinamis mulai berkembang. Dari rumus tersebut dirumuskan sebagai berikut. Nilai masa depan FV sama dengan nilai masa sekarang PV dikalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga atau I dipangkatkan dengan waktu atau N, yaitu di mana FV future flow atau nilai uang di masa akan datang, PV present value atau nilai uang masa sekarang, I tingkat suku bunga, dan N yaitu waktu. Konsep time value of money atau yang dikenal sebagai preferensi waktu positif oleh para ekonomi menanyakan bahwa nilai suatu komoditas pada saat ini lebih tinggi daripada nilai komoditas yang sama dengan masa depan. Dalam konteks Islam, tidak ada konsep yang secara eksplisit sama dengan time value of money. Yang dikenal adalah nilai ekonomi dari waktu. Teori time value of money dianggap keliru karena menarik inspirasi dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada keterkaitannya dengan ilmu keuangan. Dalam menghitung pertumbuhan populasi, rumus yang umum digunakan adalah rumus pertumbuhan populasi yang sesuai. Rumus ini kemudian diterapkan tanpa perubahan dalam bidang keuangan sebagai bunga majemuk. Maka future value dari uang dibandingkan dengan jumlah populasi pada tahun ke-1 present value dari uang dibandingkan dengan jumlah populasi pada tahun ke-0, dan tingkat suku bunga dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Namun analogi ini tidak dapat karena uang bukanlah entitas hidup yang dapat berproduksi secara alami. Selanjutnya ada uang sebagai flow concept. Menurut Adiwarman Al-Karim, dalam Islam uang dilihat sebagai suatu aliran, sementara modal dipandang sebagai suatu stok. Semakin cepat uang beredar, semakin menguntungkan. Dalam analogi ini, uang dibandingkan dengan aliran air, yang ketika mengalir dianggap sebagai uang, tetapi ketika berhenti mengalir dianggap sebagai modal, seperti air yang harus terus mengalir untuk tetap bersih dan sehat. Uang juga harus terus berputar untuk tetap efektif. Jika uang tidak digunakan dan dibiarkan stagnan, maka akan menjadi tidak produktif. Nurul Hilda menjelaskan bahwa uang memiliki kemiripan dengan aliran air, seperti halnya air yang stagnan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Demikian pula uang yang tidak beredar secara alami dapat menghadirkan masalah dalam ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi uang untuk terus mengalir dalam ekonomi secara lancar. Semakin cepat uang beredar, semakin tinggi pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kondisi ekonomi secara menyeluruh. Menurut Eko Supriyanto, uang memiliki sifat yang mengalir seperti air di sungai. Ketika air terus mengalir, ia tetap bersih dan sehat. Namun jika airnya berhenti, air menjadi tercemar dan berbau busuk. Demikian juga dengan uang. Ketika uang digunakan dalam aktivitas produksi, itu bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi
kepada masyarakat, namun jika uang ditahan itu bisa menyebabkan stagnasi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu G, uang sebagai public good. Ciri dari barang-barang publik adalah bahwa mereka dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa menghambat akses orang lain. Uang sebagai salah satu jenis barang publik cenderung dimanfaatkan lebih banyak oleh individu yang memiliki kekayaan yang lebih besar. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh jumlah simpanan uang mereka, tetapi juga karena kepemilikan aset-aset seperti rumah, mobil, saham, dan lainnya yang digunakan dalam sektor produksi. Ini memberi peluang lebih besar bagi individu tersebut untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat produksi, semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan dari barang-barang publik. Oleh karena itu, praktik menimbun uang dilarang karena dapat menghambat akses orang lain terhadap barang-barang tersebut. Dalam ekonomi tradisional, uang sering dianggap sebagai barang pribadi. Namun, perspektif baru menganggap uang sebagai barang publik. Ini berarti bahwa uang seharusnya tidak ditahan, tetapi harus beredar di dalam ekonomi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Uang harus diinvestasikan dalam aktivitas nyata seperti bisnis atau investasi yang bersifat produktif, seperti mudharabah atau musyarakah, dan tidak boleh hanya diam dan tidak digunakan. Selanjutnya ada kerancuan konsep uang dalam pemikiran konvensional. Kerancuan konsep uang dalam pemikiran konvensional dapat muncul karena beberapa alasan, diantaranya adalah yang pertama, pengertian uang yang terbatas. Beberapa orang mungkin hanya memahami uang sebagai kertas atau koin yang digunakan untuk melakukan transaksi. Namun, uang sebenarnya mencakup lebih dari itu. Uang juga bisa berupa simpanan dalam bentuk tabungan, investasi dalam bentuk saham atau obligasi, dan bahkan bentuk-bentuk aset lainnya, seperti emas atau properti. Yang kedua, nilai uang yang dinominal. Banyak orang cenderung melihat nilai uang dari segi nominalnya, yakni jumlah yang terletak pada kertas atau koin tersebut. Namun nilai sebenarnya dari uang seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, penawaran dan permintaan, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, uang dan jumlah yang sama bisa memiliki daya beli yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Yang ketiga, ada fungsi uang dalam ekonomi. Fungsi utama uang dalam ekonomi adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Terkadang orang hanya fokus pada aspek uang sebagai alat tukar, sementara mengabaikan pentingnya uang sebagai satuan hitung yang stabil dan sebagai penyimpanan nilai yang dapat diandalkan. Yang keempat, pengaruh teknologi dan keuangan. Kemajuan dalam teknologi dan sistem keuangan dapat memperkenalkan instrumen-instrumen keuangan yang kompleks, seperti derivatif keuangan atau mata uang kripto. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam memahami konsep uang, terutama bagi mereka yang tidak akrab dengan jenis-jenis baru ini. Yang kelima, perbedaan sistem moneter. Sistem moneter bervariasi di berbagai negara, termasuk sistem nilai tukar yang dapat tetap atau mengembang. Perbedaan ini seringkali membingungkan bagi individu yang tidak memahami mekanismenya, menyebabkan kebingungan dalam pemahaman tentang uang. Keadaan yang membingungkan ini dapat berdampak besar pada keputusan keuangan dan investasi seseorang. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep uang dan bagaimana ini mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam ajaran Islam, uang dianggap sebagai medium pertukaran nilai, bukan sebagai barang dagangan. Fungsi uang ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakadilan, kecurangan, dan penindasan dalam sistem perdagangan barter. Karena dalam sistem barter terdapat ketidakadilan yang dapat dikategorikan sebagai riba al-fadl yang diharamkan dalam Islam. Uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpanan nilai. Apabila uang terbuat dari emas dan perak,
yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilai yang stabil. Dalam Islam, terdapat konsep nilai ekonomi waktu yang lebih ditekankan daripada nilai waktu uang. Hal ini menyoroti pentingnya waktu dalam konteks ekonomi. Bukan sekedar uang semata, konsep nilai waktu uang mengarah pada munculnya bunga yang kemudian terhubung dengan riba. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan. Islam mendorong praktik ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mungkin melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan transaksi ekonomi dan menghindari eksploitasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.